Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjut kata mutiara hikam yang ke-112. Mata atalaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Tatkala mulut engkau itu mengatakan sesuatu permintaan, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu menginginkan untuk memberikan kepadamu suatu pemberian. Li'anal haqqa ta'ala ja'alat tolab sababan minal asbab. Jadi di dunia ini Allah menjadikan segala sesuatu sebab musabab, ada kausalitas istilahnya. Di dunia ini yang terjadi adalah kausalitas sudah ditetapkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen makan, pengen kenyang ya makan. Kalau pengen mendapatkan penghasilan ya bekerja. Seperti itu. Kalau pengen orang lain berbuat baik kepada kita, lah kita juga berbuat baik pada orang lain. Itu sebab musabab di dunia. Allah menjadikan berdoa atau meminta itu menjadikan sesuatu sebab. Faida arota ai yanjizalil abdi masabakalahu hudalahu bihi babutola. Tatkala Allah menjadikan ingin melaksanakan suatu hal, mendohirkan hal-hal yang kodim, maka didahului pintu dengan pintu permintaan. Faidah hausalan yutalab hausala dalikal ladzi usimalauhu fil azali idharon li hikmatihi wa ifa'an li qudratihi wa taqtiyatan li sirrihi. Tatkala permintaan seseorang itu hasil mewujud nyata, yang mana yang telah dibagikan di azali, di sesuatu alam yang azali itu kemudian didohirkan di dunia ini, itu adalah untuk mendohirkan, mewujudkan hikmah Allah. Allah itu qadim, azali, tapi diwujudkan dengan seperti itu. Permintaan manusia minta kepada Allah yang sebetulnya di zaman azali sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, diwujudkan di dunia ini sebagai perwujudan zaman azali. Jadi ini sebetulnya juga zaman sekarang ini dikatakan dunia ini sebetulnya bukan alam dohir ini saja, tapi alam multiverse. Jadi di alam dohir ini, di sebelah kita ini juga ada alam yang tidak dohir, metafisik, tidak terlihat. Nah, seperti itu. Jadi mewujudkan suatu di dunia sebetulnya ini sudah ada di zaman azali, kemudian mewujud di dunia ini. Dan mewujudnya itu merupakan hikmah dari perwujudan sesuatu yang rahasia, wa ikhfa'an liqudrati, itu juga menyamarkan bahwasanya Allah lah maha kuasa. Itu samar dengan adanya sifat kausalitas dunia ini. Sebetulnya yang kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mendohir di dunia ini. Allahnya, kuasanya yang mendohir itu kausalitas itu. Watak taqtiyatan lisirihi, dan untuk menutupi rahasia-rahasia Tuhan. Jadi yang ada
Di dohir ini terlihat akal dan panca indera, di balik itu ada rahasianya, rahasia Tuhan di baliknya. Fadu'a'u min jumlatil asbabil adiyah kal arsi wadawai watazawji fil walad wa wirzalika. Dan doa permohonan itu merumak man hama min jumlatil asbab, termasuk bagian dari sebab-sebab yang biasa terjadi di dunia ini, sebagaimana obat itu untuk kesembuhan. Orang mempunyai anak karena bertazawud, berhubungan suami istri. Wa kullu dzalika sabaqat bihil al-masyiah wa nafadha bil qada wal qadar. Dan sebetulnya sesuatu yang terjadi itu sebetulnya sudah ada kehendak Allah di sebelumnya, ada kodok kodarnya, dan itu dibuktikan di alam dunia. Alam dunia ini apa sih? Alam yang terdeteksi akal dan panca indera. Di luar itu akal, metafisika, istilahnya dalam kitab ini alam kodar. Fama bakia addu'a ila idharon li fakotin wa ibqa'an li rasmil ubudiyah la talaban li khusulima lam yumkin. Dan apa yang terjadi jika doa kemudian dikabulkan itu sebetulnya untuk mendohirkan bahwa manusia itu butuh Allah, maka perlu mulutnya kadang terbersit untuk minta kepada Allah, dan Allah untuk menetapkan inilah bahwasanya manusia tetap bergantung pada Allah. Manusia sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak mampu apa-apa. La tolaban li husuli malam yumkin, bukan berarti permintaan doa itu untuk menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin, bukan. Jadi bila kita ngomong kemudian terjadi, itu sebetulnya yaitu sarana Allah mewujudkan sesuatu yang telah ditetapkan pada azali kemudian diwujudkan untuk permulaan dengan omongan, kemudian dengan bukti kenyataan. Jalla hukmul azali ayudhofa li asbabi wal ilali, maka agunglah hukum azali dengan disandarkan kepada asbab musabab ketika di dunia ini. Fa'id atalaka lisanaka fid du'a min ghairi sababin fa khairu ma tatlubu minhuma wa talabu minka kama taqaddama. Nah, dalam musonef di bagian sebelumnya dikatakan jika terpaksa lisan ini harus meminta berdoa tanpa sebab, kok pengen berdoa, maka apa doa yang terbaik yang kita minta? Wa khairu ma tatlub minhu ma huwa talibuhu minka kama taqaddama. Maka doa yang terbaik adalah kita meminta sesuatu yang Allah tuntut dari kita, bukan kita menuntut kepada Allah. Apa tuntutan Allah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, untuk menjadi budakku, istilahnya seperti itu. Kita menjadi budak Tuhan, sebetulnya tujuan diwujudkan di dunia ini. Lah kalau kita minta ya seperti itu, ya Allah jadikan aku hambamu yang terbaik di sisimu. Itu adalah permintaan yang terbaik. Allah Rasulullah SAW ma utiat doa lam yuhramil ijabah.
Terus di yang lain, man udzinallahu fi du'a minkum faqad futiyatla abwabur rahmah. Barang siapa yang diizinkan untuk berdoa di antara kamu, maka dibukakanlah bagimu pintu rahmat. Wa masuk su'ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Dan sesuatu yang diminta dari Allah, sesuatu hal yang lebih ia cintai, yaitu berupa afwa wal afiyah, kesehatan dan kemaafan. Jadi di sini sebetulnya kalau zaman dahulu orang sufi mengatakan seperti itu, tapi ini sebetulnya di belakangnya juga mengandung teknologi metafisika. Barang siapa yang mulutnya mengatakan sesuatu hal, maka Allah menginginkan untuk memberikannya kepadanya apa yang ia minta dari mulutnya. Itu sebetulnya di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya jika seseorang sudah melakukan segala sesuatu pada Allah, jadi jika sudah nyampe kepada Allah, maka tanganku menjadi tangannya, mulutku menjadi mulutnya, dan fisik dan apa-apa yang ia minta dikabulkan. Jika minta perlindungan, maka aku lindungi, sebagaimana di kitab yang pernah kita baca di Asqiya pada bagian dahulu, seperti itu. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun engkau memalingkan wajahmu, maka disitulah ada wajah Allah, seperti itu. Di dalam segala sesuatu kita melihatnya ada Allah. Nah, seperti itu kalau dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di ayat yang lain. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi dimanapun kita berada, ya seakan-akan yang terjadi, yang kita lakukan itu dari Allah. Ya Allah sendiri yang kita ucapkan, yang kita apa. Nah itu jika dimensinya sudah sampai, jika dimensi manusianya sudah selalu berkekalan kepada Allah, yang orientasi hidupnya hanya awalnya dilatih hanya Allah Ta'ala semata. Ini sebagaimana awalnya terkait dengan sebelumnya, yaitu ketika manusia nol, di makhluk tidak ada dalam orientasi rohaninya, akal pikirannya, pandangannya sudah dia nggak pakai itu, tapi pakai rohani yang pandangan fisik dan akal panca indera nol, maka disitulah bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulai dari nol itu tadi. Ketika melakukan visi misi Tuhan, disitulah akan tersambung. Kalau sudah biasa tersambung fisiknya, maka pergerakan fisiknya, tangannya, melakukan sesuatu, kakinya, melangkahkan, mulutnya, ngomong, itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia minta, ya akan terjadi, ngomong akan terjadi. Inilah teknologi di sini, teknologi metafisika. Dan ini sebetulnya alam metafisika itu jika dikalikan metafisika akan mewujud menjadi fisika. Maka di sini dikatakan jika mulutmu mengatakan sesuatu, maka ketahuilah bahwa Allah akan mewujudkan permintaan mulutmu itu tadi. Demikian teknologi metafisika ultra ini bisa diketahui di Thorekoh Naksabandiyah Kholidiyah. Kami menyatukan, bukan membentur, bukan mau berdebat, tapi
merangkul. Demikian wallahul hadi la sumli rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.